Alhamdulillah, alladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Fa ya ayyuhal hadirun usikum wa iyaya bi taqwallah. Faqad fazal muttaqun wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Shadaqallahul azim. Jemaah Masjid At-Taqwa yang dirahmati, diridhoi dan dicintai Allah Subhanahu wa taala. Baru saja kita melaksanakan kewajiban fardu bagi setiap muslim yang mukallaf, melaksanakan salat subuh yang dilaksanakan berjamaah, yang Rasulullah sangat menekankan ibadah salat subuh dengan berbagai macam hadis yang disampaikan beliau kepada kita. Man shalla subhi fi jama'atin faka'annama shalla al-laila kulluh. Barang siapa yang melaksanakan salat subuh berjamaah yang baru saja kita lakukan bersama, maka semalam suntuk dia melaksanakan ibadah salat. Jadi beda salatnya dengan orang yang sendirian di rumah tanpa ada uzur. Kalau ada uzur lain masalah. Tapi yang tidak punya uzur salat di rumah beda dengan kita yang salat dengan berjamaah di masjid. Semalam suntuk kita salat. Padahal semalam kita asik tidur. Padahal semalam mungkin kita capek dan lelah. Dan kita dianggap salat semalam hari, semalam suntuk lantaran kita melaksanakan salat subuh berjamaah. Dan masih banyak lagi ibadah dan fadilah kita bisa melaksanakan salat subuh berjamaah. Mudah-mudahan kita istiqomah melaksanakannya. Yang kata Rasulullah, ahabbul amali ilallah adwamuhu wa in qalla. Sebaik-baik amalan yang Rasulullah cintai dan Allah cintai adalah adwam. Adwam itu istiqomah, continue. Jangan angot-angotan. Jangan asal lagi mau terus setelah itu nggak dikerjakan. Nabi bilang Allah mencintai sebuah amal perbuatan hambanya apabila hambanya istiqomah, continue. Dia selalu bisa melaksanakan ibadah dengan continue. Wa in qalla, walaupun sedikit yang dia kerjakan. Amalan itu sedikit, tapi dikerjakannya continue. Ini yang lebih Allah cintai daripada banyak tapi sifatnya temporary. Dan mudah-mudahan yang sedikit ini kita hanya melaksanakan salat subuh 2 rakaat, tapi continue datang ke masjid untuk bisa melaksanakannya bersama-sama. Jemaah yang dirahmati, yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, pagi subuh Ahad kali ini saya akan mengangkat tema tentang memahami makna zakat, infak, sedekah dan wakaf. Barangkali kita sudah melakukan ini, tapi ada baiknya kita mengingat dan kembali lagi memahami agar kita bisa meyakini apa yang pernah kita lakukan sebagai bentuk syariat dan perintah dari baginda Nabi Muhammad SAW dan juga yang termaktub di dalam Al-Quranul Karim. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang kami awali dengan zakat. Zakat menurut bahasa artinya an-numu, tumbuh, al-barakah, penuh dengan kebaikan. Kata Raghib Al-Asfahani, Bapak sering menyebut nama berkah. Kita semoga penuh dengan keberkahan. Kalimatnya kita sebut barakallahu fik.
Kata Raghib Al-Asfahani dalam kitabnya Al-Mufradat fi Gharibil Quran, yang disebut dengan berkah yang sering kita sebut adalah subutul khairi al-ilahi fi syai'. Berkah itu adalah tetapnya sesuatu kebaikan yang ada pada diri kita. Tetapnya kebaikan yang ada pada diri saya dan diri kita semua. Kebaikan itu tetap langgeng gitu. Itulah yang disebut berkah. Jadi kalau saya hari ini sakit, walaupun punya harta, walaupun punya istri, anak, dan lain sebagainya, itu berkahnya hilang satu. Sehat hilang. Jadi berkah itu adalah tetapnya sesuatu yang baik pada diri kita. Yang Allah telah berikan kepada kita. Itulah berkah. Makanya kita jaga keberkahan itu. Agar tetap langgeng pada diri kita. Itu yang disebut barakallahu fikum. Semoga kebaikan-kebaikan Allah terus ada pada diri kita. Menurut salah seorang ulama Raghib Al-Asfahani dalam kitab Al-Mufradat fi Gharibil Quran, itu adalah zakat. Zakat arti berkah dan arti juga bersih, taharah. Jadi bapak saya kalau kita mengeluarkan zakat itu sedang membersihkan, sedang menghilangkan yang kotor. Banyak yang kotor-kotor bercampur dengan yang bersih, sehingga kita bersihkan itu dari harta yang kita miliki. Ada sebuah kisah bernama Sa'labah bin Hatib Al-Ansari. Sahabat Nabi ini rajin ibadah. Kalau sholat di belakang Nabi, gak pernah ketinggalan. Nabi jadi imam, dia ada di belakangnya. Tapi karena Sa'labah ini orang miskin, kalau ngelihat sahabat Nabi yang kaya, itu selalu bilang, iya enak banget jadi orang kaya. Saya kalau makan aja susah. Makan aja kurang. Makan aja kadang-kadang kekurangan dan habis. Gak ada yang saya makan. Tapi kalau ngelihat sahabat Nabi yang lain tuh enak banget yang kaya itu. Seperti Abdurrahman bin Auf, Utsman bin Affan. Hartanya melimpah. Jadi Sa'labah bin Hatib Al-Ansari ini minta doa sama Nabi. Ya Nabi, tolong doakan saya agar aku jadi orang kaya. Nabi bilang, jangan, kau udah seperti ini aja. Udah enak jadi seperti ini enak. Akhirnya dengar nasihat Nabi. Besok begitu lagi, udah dengar nasihat Nabi, minta lagi didoain jadi orang kaya. Singkat ceritanya jadi orang kaya dia. Karena Nabi didesak terus untuk didoakan Sa'labah Al-Hatib Al-Ansari jadi orang kaya. Didoakan, jadi orang kaya dia memang. Tapi pada saat dia didoakan Nabi, berjanji dia, ya Rasulullah, nanti kalau saya benar jadi orang kaya setelah doamu, aku akan berzakat. Aku akan mengeluarkan harta, infak, sedekah. Lalu ternyata setelah kekayaannya melimpah, Allah kasih dia dengan melimpahnya harta berupa kambing yang beranak pinak. Udah mulai tuh sholatnya tertinggal melulu. Kalau datang ke masjid, Nabi udah salam. Nggak pernah di belakang Nabi. Bahkan, sholatnya sering dikodok katanya. Dikodok katanya. Diganti. Karena apa? Kehabisan waktu Sa'labah itu. Dan akhirnya sholat Jumat pun nggak dikerjakan sama dia. Saking apa? Melimpah hartanya. Nah, disitulah gambaran Rasulullah akhirnya menyampaikan kepada Sa'labah. Ingatkan Sa'labah, keluarkan itu hartanya untuk membersihkan harta yang dia miliki, yang dulu katanya dia berjanji mau berinfak bersedekah. Turun tuh ayatnya, surat At-Taubah ayat 75-76. Wa minhum man ahadallah la in ataitana min fadlihi lanasaddaqanna wa lanakunanna minas salihin. Dan ada di antara umat Nabi Muhammad itu yang berjanji di hadapan Allah dan Rasulnya, saya akan bersedekah dan nanti saya akan mengeluarkan zakat kalau udah kaya. Walanakunanna minas sholihin, aku akan jadi orang yang baik, jadi orang yang soleh. Tapi di ayat 76-nya, falamma atahum min fadlihi bakhilu. Tapi ketika sudah dikasih atana, dikasih sama Allah kekayaan melimpah itu, dia lupa, bakhilu, pelit. Akhirnya Sa'labah wafat dalam keadaan munafik. Ayat-ayat selanjutnya menceritakan asbabun nuzulnya Sa'labah melupakan janjinya,
dan tidak mau mengeluarkan zakatnya, infak dan sedekah. Ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, zakat memang diwajibkan oleh Rasulullah pada tahun kedua Hijriah. Mayoritas jumhur ulama mengatakan demikian. Jadi zakat itu dimulai pada tahun kedua Hijriah. Belum ada perintah zakat pada saat Rasulullah ada di Mekah. Hanya perintahnya untuk memperbaiki akhlak dan ibadah. Ketika Rasulullah hijrah ke Madinah, di tahun keduanya baru ada perintah zakat untuk kaum muslimin yang ada pada saat itu. Tapi kalau bakal zakat ternyata menurut Said Sabiq dalam buku fikihnya sudah ada pada zaman Rasulullah ada di Mekah. Yang saat itu Mekah sangat kacau. Sedikit demi sedikit cikal bakal zakat itu sudah ada. Ada orang yang ingin mendermakan hartanya, tapi belum ketentuan kadarnya katanya. Jadi zakat kalau kita ada istilah itu 3,5 liter dengan beras kalau di Indonesia. Di sana saat itu mungkin gandumnya itu mungkin 5 kilo, ada yang 7 kilo, ada yang 10 kilo, karena belum ada ketentuan kadar. Dan juga belum ada ketentuan mustahik yang akan diberikan pada saat itu di Mekah. Lalu Rasulullah hijrah ke Madinah, disitulah diperintahkannya wajibnya zakat di tahun kedua Hijriah. Ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu zakat pengertiannya secara bahasa, sedangkan menurut istilah adalah sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah untuk diserahkan kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Setelah tahun kedua Hijriah, baru zakat itu dibentuk dengan ketentuan yang sudah disepakati oleh para sahabat Nabi saat itu dan Rasulullah. Sejumlah harta tertentu yang diwajibkan oleh Allah untuk diserahkan kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Jadi sudah ada ketentuannya dan diserahkan kemana zakat itu, yang ada 8 asnaf dalam surat At-Taubah. Ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lalu kedudukan zakat dan juga hukum zakat. Zakat merupakan salah satu rukun Islam. Jadi andai kata ada orang yang tidak percaya dengan zakat, maka kepercayaan dia tidak yakin dengan zakat itu bisa mengakibatkan dosa besar dan bahkan bisa kekufuran. Jadi kalau ada orang, nggak perlu zakat, apa zakat sih? Udah cukup infak sedekah katanya. Zakat nggak perlu. Bisa jatuh kepada kekafiran. Karena rukun Islam menyebutnya bunyal Islam ala khamsin. Islam itu didirikan atas 5 dasar. Syahadatu an la ilaha illallah. Yang pertama syahadat yang sering kita ucapkan. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wa iqamis shalah, mendirikan salat yang kedua. Islam itu harus ada salat. Yang ketiga, wa itaiz zakah, mengeluarkan zakat. Ini adalah pilarnya Islam. Yang keempat, wal hajj, dan melaksanakan ibadah haji. Wa shaumi Ramadan, dan juga melaksanakan ibadah puasa Ramadan. Yaitu yang kelima. Jadi rangkaian atau rantai Islam itu didirikan, bunyal Islam ada 5. Seandainya satu dia nggak percaya, zakat dia nggak yakin, zakat dia nggak merasakan adalah kewajiban buat dirinya, maka bisa jatuh kepada kekafiran. Makanya ketika Rasulullah wafat, Abu Bakar memimpin sebagai khalifah. Yang dikembalikan kepada Islam yang benar adalah orang-orang yang enggan bayar zakat. Jadi pada masa Abu Bakar As-Siddiq, banyak orang-orang yang tidak mau bayar zakat lagi. Karena Rasulullah sudah wafat, nggak perlu bayar zakat. Akhirnya Abu Bakar memerangi orang yang murtad atau orang-orang yang juga tidak percaya kepada ajaran Rasulullah. Sehingga pada saat itu diperangilah orang-orang yang kembali kepada kemurtadan dan tidak membayar zakat pada masa Khalifah Abu Bakar dan Umar Ibn Khattab pada saat itu. Ini kedudukan dan dalil zakat. Ayah bunda yang dirahmati Allah, hukum menunaikan zakat menurut jumhur ulama adalah wajib hukumnya. Karena itu orang yang mengingkari berarti telah keluar dari Islam. Jadi sekali lagi, ada orang yang menganggap zakat itu tidak penting dan tidak wajib, maka orang itu sudah murtad, keluar dari Islam.
Ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagaimana orang-orang yang meninggalkan zakat katanya? Jika meninggalkan kewajiban zakat setelah ia mengetahui kewajibannya tetapi tidak mengingkarinya, maka ia dianggap telah keluar dari Islam. Ini sanksi orang yang pertama. Jika dia meninggalkan kewajiban zakat setelah ia mengetahui kewajiban zakat dan mengingkarinya, maka ia keluar dari Islam, murtad. Yang kedua, jika meninggalkan kewajiban zakat karena kikir, karena banyak alasan, maka dia telah melakukan dosa besar. Sama seperti orang Islam yang tidak sholat. Fasik hukumnya, dosa besar. Tapi dia tidak mengingkari kewajiban zakat. Zakat itu wajib. Cuma saya nggak mau zakat. Takut hartanya hilang. Takut hartanya habis. Zakatnya bukan hanya zakat fitrah saja, tapi zakat harta yang dia lebih itu dia nggak mau zakatin itu. Nah ini juga masuk dalam kategori orang itu mendapatkan dosa besar ketika sudah haul dan nisabnya sampai dia tidak mengeluarkan zakat. Ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah dua tipe manusia yang kena hukum zakat apabila dia mengingkari dan tidak mengingkarinya. Lalu di buku ini disebutkan hikmah zakat. Yang pertama, zakat itu mensucikan jiwa dan membersihkannya dari sifat kikir dan dosa. Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadisnya, zakat akan menghilangkan dosa sebagaimana air memadamkan api. Zakat yang dikeluarkan oleh kita itu menghapus dosa sebagaimana api itu bisa padam dengan air. Yang bisa memadamkan api itu adalah air. Jadi yang menghilangkan dosa-dosa kita itu adalah zakat. Jadi membersihkan. Itu fungsi zakat yang pertama. Jadi ayah bunda, zakat ini jangan nunggu zakat fitrah ya. Kalau bicara zakat ada zakat mal. Dan zakat mal itu juga wajib. Tidak harus menunggu Ramadan. Kalau memang sudah waktunya, zakat itu satu nisab, satu haul, maka keluarkanlah. Kemudian yang kedua, membersihkan harta. Sudah menyucikan jiwa dan menyucikan harta. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim." Ambillah zakatnya dari sebagian harta mereka manusia. Dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan jiwa ataupun mensucikan harta benda kalian. Ayah bunda yang dirahmati, yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang keempat, fungsi zakatnya adalah sebab diturunkannya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an Allah berfirman, "Dan rahmatku meliputi segala sesuatu, maka aku tetapkan rahmatku untuk orang-orang yang bertakwa dan yang mengeluarkan zakat." Di dalam surat Al-A'raf ayat ke-156 Allah berfirman, Allah menurunkan rahmatnya yang meliputi segala sesuatu. Dan salah satunya yang Allah liputi rahmat Allah adalah dengan orang yang mengeluarkan zakat. Jadi rahmat itu adalah kasih sayang ayah bunda. Kadang-kadang kita terlalu pede kalau ibadah kita tuh bisa menyebabkan kita masuk surga gitu. Padahal Rasulullah bersama para sahabatnya dulu pernah bicara, para sahabatku, sesungguhnya amalan-amalan yang kamu lakukan itu tidak menyebabkan kamu masuk surga. Lalu sahabat kan kaget, loh saya sholat kok nggak bisa masuk surga? Saya puasa nanti nggak bisa masuk surga. Saya berzakat nggak bisa masuk surga. Wala anta ya Rasulullah, engkau juga gitu apa? Kau sholat, kau puasa, tapi tidak masuk surga. Bala wala ana, termasuk saya. Lalu apa yang menyebabkan kita nanti masuk surga ya Rasulullah? Illa ayyataghamadani Allah birahmatin minallah. Kecuali Allah meliputi kita dengan rahmatnya katanya. Makanya ayah pernah dengar cerita orang pembunuh yang masuk surga. Sudah 100 orang dia bunuh. Masuk surga padahal dia belum taat, cuma taubat dia itu. Pernah kita mendengar ada seorang wanita tunasusila masuk surga, diampuni Allah dosanya. Padahal kebiasaannya adalah tunasusila. Padahal dia juga belum melakukan ibadah, hanya ngambil air, kemudian dikasih kepada anjing yang mau mati karena kehausan. Allah bilang, aku ampuni dosa perempuan yang tunasusila ini.
Padahal dia belum beribadah. Ini yang disebut rahmat Allah. Jangan menyepelekan perbuatan kecil kalau nilainya baik. Kata Nabi, wala tahkiranna minal ma'rufi syai'an walau antal qabi wajhin talqin. Jangan kamu remehkan perbuatan kecil, ma'ruf, kecil, perbuatan kebaikan itu, sekalipun perbuatan kecil itu berupa senyummu kepada saudaramu yang muslim. Walau antal qabi wajhin talqin. Sekalipun perbuatan kecil itu adalah senyummu kepada saudaramu. Jadi senyum aja udah dibilang sedekah itu. Padahal kita mau membahas sedekah juga. Ayah bunda yang dicintai, yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Itulah hikmah-hikmah zakat yang menyebabkan turunnya rahmat Allah lantaran kita mengeluarkan harta yang kita cintai tadi. Lalu ada dua macam zakat katanya. Zakat fitrah yang selalu kita keluarkan di bulan Ramadan, yaitu zakat dengan dibayarkan setiap muslim atas nikmat jiwa dan kehidupan. Ia disebut dengan zakat jiwa atau zakat fitrah. Yang kedua, zakat mal, zakat harta, yaitu zakat yang ditunaikan seorang muslim atas nikmat harta yang berlimpah yang telah Allah karuniakan kepadanya. Ini pun juga ada ketentuannya, yaitu beberapa persentase yang dikeluarkan untuk dikeluarkan hartanya dengan melalui zakat mal. Ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya tidak panjang lebar karena masih ada lagi materi yang disampaikan. Kemudian yang kedua setelah zakat adalah saya akan menyampaikan tentang sedekah. Setelah itu infak. Maaf, tentang infak dulu ini. Infak. Infak itu berasal dari kata-kata anfaqa yunfiku, membelanjakan. Jadi kalau ada orang berinfak katanya, itu sedang membelanjakan hartanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Arti dari kata infak adalah anfaqa yunfiku, artinya membelanjakan. Kemudian apa itu infak secara istilah katanya? Infak adalah mengeluarkan harta yang halal, bukan yang haram. Kadang-kadang yang haram juga ikut infak. Saya sudah dapat uang korupsi, saya bangun masjid. Saya sudah dapat uang negara dengan cara yang tidak benar, kemudian saya belikan karpet untuk masjid, AC untuk masjid dan lain sebagainya. Bahkan termasuk dia berangkat haji dan umroh. Apakah nilainya sama katanya? Dapat dosa dan dapat pahala katanya. Nah ini yang barangkali perlu ditulis dalam pemikiran kita, bahwa infak adalah mengeluarkan harta yang halal, bukan yang syubhat, bukan apalagi yang haram. Yang syubhat aja kadang-kadang dijaga oleh para sahabat. Sahabat itu nggak sampai melakukan yang syubhat, takut melakukan yang syubhat. Itu para sahabat. Pernah suatu ketika Abu Bakar kedatangan tamu itu. Datang tamu membawain makanan. Abu Bakar setelah datang tamu itu dibawain makanan, dimakan. Tapi dia juga dikasih sajian oleh Abu Bakar. Abu Bakar bertanya kepada tamu itu, wahai bapak, bapak datang sini bawa makanan. Rezeki dari manakah yang bapak peroleh? Ketahuilah wahai Umar, wahai Abu Bakar, aku baru saja melamar, bukan melamar, apa? Kalau ini ahli nujum pak. Ya, bukan melamar, apa namanya itu? Meramal, bukan melamar, meramal. Hampir sama kata-katanya. Meramal orang akan kebaikan dia akan memperoleh kebaikan nanti begini. Dari hasil ramalan itu, aku dapat duit dari dia. Apa yang dilakukan Abu Bakar? Tahu kalau ini perbuatan yang barangkali nggak pas untuk dia makan kalau ada rezekinya. Dia masukkan jari-jarinya ke dalam mulutnya. Keluar semua makanan yang ada di dalam perutnya. Yang baru saja dibawain makanan oleh seorang yang meramal. Karena yang subhan, takut gitu loh. Apalagi yang haram. Yang jelas-jelas barangkali jangan sampai infak itu dari harta yang haram. Mengeluarkan harta yang halal dan baik, dalam hal-hal yang diperbolehkan atau mubah dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah pengertian infak yang harus kita lakukan pada saat kita mau berinfak. Harta yang halal dan baik, kemudian untuk hal-hal yang boleh, yang mubah, bukan yang tidak boleh. Saya infakah untuk mendirikan klub malam anak-anak muda biar pada minum di sini. Itu bukan infak itu.
Itu namanya bikin ngumpulin penjahat dan orang-orang yang berbuat dosa. Jangan. Kata Nabi, man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi. Barang siapa yang menunjukkan kebaikan, maka pahalanya sama. Tapi ingat, wa man dalla ala sayyi'ah, siapa orang yang menunjukkan juga mengajarkan dan memberikan fasilitas keburukan, dosa, maka sama juga dosanya. Jangan. Jadi kalau kita mau berinfak bukan untuk hal-hal yang enggak baik, harus yang baik. Dan mubah dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi infak yang kita lakukan juga untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jenis infak ayah bunda, kita biar tahu, infak itu ada dua macam. Infak yang pertama, infak yang wajib. Infak yang kedua nanti adalah infak yang sunnah. Infak yang wajib adalah memberikan harta kepada orang-orang yang menjadi tanggungannya, seperti infak untuk biaya hidup sendiri, biaya hidup istri, biaya hidup anak. Jadi dosa kalau saya menelantarkan anak istri, karena ada infak yang wajib di situ. Itu yang disebut infak, jadi kata-kata nafkah. Infak itu nafako, artinya menafkahkan, belanjakan ke siapa? Ada yang wajib. Yang wajib inilah untuk istri, anak, dan kewajiban kita, diri kita sendiri. Makanya ada istilah KDRT kan, kekerasan dalam rumah tangga. Karena apa? Istrinya ditelantarkan, anaknya ditelantarkan. Maka dia mengadu kepada instansi yang terkait dan akhirnya terjadilah kekerasan dalam rumah tangga dan istrinya akhirnya tidak diberikan nafkah secara zahir. Jadi infak ini wajib. Bukan infak yang sunnah aja. Kata-kata infak itu ada yang wajib. Ternyata infak yang wajib itu kita pahami adalah memberikan nafkah kepada anak, istri, dan orang-orang yang menjadi tanggungan hidup kita. Firman Allah, kaum laki-laki adalah pemimpin bagi kaum wanita. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki menjadi pemimpin bagi wanita sehingga dia harus mengeluarkan infaknya kepada nafkahnya kepada istri dan anak. Pak Ustadz, kalau seandainya istrinya bekerja boleh? Boleh. Ustadz Abdul Samad bilang boleh. Ya, kalau berinfak, kalau istri itu mengeluarkan harta dan berinfak kepada anak untuk hasil dia bekerja boleh? Boleh katanya. Cuma tentunya harus ada ketentuan-ketentuannya. Istri sudahkah mendapatkan izin dan restu dari suami ketika dia ingin mencari nafkah? Karena kewajiban mencari nafkahnya adalah sang suami sebagai infak wajibnya. Termasuk dalam kategori infak yang wajib adalah kewajiban untuk mengeluarkan zakat fitrah. Nah, ternyata infak juga disebut dengan zakat. Dalam buku ini disebut infak bukan yang wajib hanya kepada istri dan keluarga, tapi infak juga bisa disebut dengan zakat. Zakat yang kita keluarkan pada saat bulan Ramadan. Kemudian infak yang kedua adalah yang sunnah, yaitu membersihkan harta kepada orang-orang yang atau pihak-pihak yang membutuhkan. Jadi yang kedua, infak yang sunnah itu kalau kita menginfakkan harta kita ke masjid, pada saat ada tromol kita taruh uang kita, ada pembangunan masjid ikut serta dalam pembangunan masjidnya. Nah, itu dia infak, cuma infaknya yang sunnah, bukan yang wajib seperti untuk istri, anak, dan juga zakat. Itu dua jenis infak dalam agama kita. Kemudian kata Rasulullah dalam sebuah hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, di sini disebutkan 1 dinar yang engkau keluarkan di jalan Allah, lalu 1 dinar yang engkau keluarkan untuk memerdekakan seorang budak, lalu 1 dinar yang engkau keluarkan untuk 1 orang miskin, dibandingkan dengan 1 dinar yang engkau nafkahkan untuk keluargamu, maka pahalanya lebih besar dari amalan kebaikan yang disebutkan tadi. Ternyata infak wajib ini kepada istri dan anak itu bisa mengalahkan infak kita kepada budak, kepada orang miskin, dan kepada keluarga kita yang lain. Karena infak yang wajib ini nilainya lebih besar daripada infak sedekah kepada orang miskin, kepada masjid, dan lain sebagainya. Karena dosa kan, infak wajib ini harus dikerjakan. Itu dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, hadis ke-995. Ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang ketiga adalah sedekah. Sedekah
diambil dari kata-kata sedekah itu bahasa Indonesia. Jadi bahasa Arabnya adalah sodako. Kemarin sempat rame itu. Ada orang yang mengatakan kalau belajar bahasa Arab adalah orang itu teroris. Saya tersinggung banget karena saya orang bahasa Arab dulu. Kuliah di bahasa Arab. Ayah nggak percaya atau bunda percaya atau tidak? Kalau bahasa Indonesia itu miskin. Apa dari bahasa Indonesia yang bisa mengalahkan bahasa Arab? Justru bahasa Arab jadi bahasa Indonesia. Diresap, diambil jadi bahasa Indonesia. Musyawarah itu bahasa Arab, ayah, bunda. Tapi jadi bahasa Indonesia kan? Majelis Permusyawaratan Rakyat. Kenapa nggak dipakai majelis perapatan rakyat? Rapat bahasa Indonesianya deh. Tapi diambil musyawarah. Masih banyak lagi bahasa Arab yang dijadikan serapan jadi bahasa Indonesia. Termasuk sedekah. Sedekah ini bahasa Arab, asalnya sodako. Kenapa jadi sedekah? Ambil aja bahasa Indonesia kalau bisa artikan sedekah dengan kata-kata yang lain. Jangan ambil sedekah. Sedekah itu bahasa Arab. Orang Indonesia nggak bisa mau menyebut sodako, nyebutnya sedekah. Padahal itu asal katanya sodako, artinya benar dan jujur. Jadi orang yang sedang bersedekah, dia membenarkan keimanannya, membenarkan keyakinannya akan kebenaran yang dia lakukan bersedekah. Untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sedekah itu bahasa Arab. Yang kemarin orang ngomong katanya bahasa Arab adalah bahasa teroris, Anda nggak sadar bahwa sesungguhnya bahasa Indonesia itu banyak bahasa Arabnya. Banyak sekali. Dan justru bahasa Arab ini akhirnya bahasa yang dipakai di negara-negara yang mengambil serapannya. Termasuk bahasa Indonesia, di Malaysia dan sebagainya. Banyak bahasa Arab yang akhirnya dipakai. Cuma dia nggak tahu asal-muasalnya bahasa Arab itu seperti apa. Jadi sedekah itu berasal dari bahasa Arab yang kata-katanya adalah sodako. Dan artinya adalah membenarkan dan jujur atau benar atau jujur. Sedangkan makna istilahnya adalah menunjukkan bahwa perkara yang diberikannya kepada orang lain adalah dalam bentuk kebaikan. Jadi segala sesuatu yang diberikan kepada orang lain adalah kebenaran. Itulah atau kebaikan. Itulah disebut dengan sedekah. Jadi segala sesuatu yang diberikan kepada orang lain untuk menunjukkan kebaikannya. Baik berupa harta, ucapan, ataupun perbuatan. Jadi sedekah itu sifatnya lebih umum daripada infak dan zakat. Lebih umum sedekah itu. Karena sedekah itu bisa berupa harta, ucapan, atau perbuatan dan sikap manusia. Itu sudah bisa menjadi sedekah. Seperti yang tadi saya sampaikan hadisnya, la tahqiranna minal ma'rufi syai'an walau antalqa biwajhin talqin. Tabassamuka ala wajhi akhika sedekah. Senyummu kepada saudaramu itu udah sedekah. Jadi saya melakukan senyum kepada sahabat saya atau orang Islam atau orang lain itu udah sedekah. Makanya sedekah ini bisa berupa harta, ucapan, perbuatan, dan sikap. Lebih umum daripada infak dan sedekah. Lalu jenis dan hukum sedekah. Jenis dan hukum sedekah ada dua. Sedekah itu bisa berupa artinya zakat, sama seperti infak wajib artinya bisa zakat. Kata Imam Al-Mawardi, sedekah artinya zakat dan zakat artinya adalah sedekah. Al-Ahkam Al-Sultaniyah halaman 128. Kata Imam Al-Mawardi. Jadi sedekah juga bisa berarti zakat. Sama seperti infak wajib untuk istri. Bahkan ada infak wajib itu berupa zakat. Sama. Cuma nanti ada perbedaan-perbedaannya antara zakat, infak, dan sedekah tadi. Jadi kata Imam Al-Mawardi, sedekah artinya zakat dan zakat artinya sedekah. Al-Ahkam As-Sultaniyah. Firman Allah, "Khudz min amwalihim shadaqatan tutahhirum wa tuzakkihim." Ambillah zakat melalui istilah sedekah tadi untuk membersihkan jiwa dan harta kalian. Kemudian zakat sedekah yang kedua artinya sedekah dalam arti khusus sedekah sunnah. Sama seperti infak sunnah.
Sedekah sunnah adalah sedekah tatawu yang Rasulullah sampaikan dalam sebuah hadisnya. Seorang yang bersedekah dengan sembunyi-sembunyi sehingga tangan kirinya tidak mengetahui apa-apa yang diinfakkan tangan kanannya. Sahih Bukhari nomor 629 dan Sahih Muslim halaman nomor 1031. Jadi sedekah yang diberikan dengan tangan kanan itu lebih baik daripada yang diberikan tangan kirinya. Ini hadis dari Rasulullah. Atau sedekah sembunyi-sembunyi sehingga tangan kanan memberikan, tangan kiri tidak mengetahuinya. Inilah hadis yang disampaikan Rasulullah dalam kitab Sahih Bukhari dan Muslim. Kemudian 3, sedekah dalam arti umum berarti segala bentuk kebaikan, baik kata-kata, perbuatan, sikap, ataupun harta. Ada seorang sahabat Nabi berkata, "Ya Rasulullah, aku tidak punya harta. Lalu bagaimana aku bersedekah?" Kata Rasulullah, "Maka bekerjalah dengan tangan baikmu itu. Kau bisa bersedekah dengan tanganmu yang baik." Kalau aku nggak mampu dengan tangan, ya Rasulullah, fa'ilam yajib, fa'ilam yastati, maka bantulah saudaramu yang membutuhkan. Tangan kita nggak bisa bersedekah nih misalnya, bantulah saudaramu yang membutuhkan. Itu sudah sedekah. Lalu orang ini bertanya lagi, fa'ilam yastati atau fa'ilam yaf'al, falya'mur bil ma'ruf. Kau perintahkan orang untuk berbuat baik, itu sedekah. Misalnya kalau kita melihat ada orang belum sholat, kita ajak sholat. "Pak, mari kita sholat ke masjid." Itu ngajak orang, itu sedekah katanya. "Ya Rasulullah, fa'ilam taf'al atau fa'ilam yaf'al, kalau saya nggak mampu juga bagaimana ya Rasulullah?" "Falyumsik anis syarri." Dirimu itu mencegah melakukan kejahatan, itu sedekah. Tadinya saya mau main kartu. Mau main kartu karena diajak sama teman. Terus saya nggak jadi. Saya amsik. Saya tahan jiwa saya untuk tidak mau melakukan perbuatan dosa. Mau mencuri nggak jadi, mau main kartu pakai duit nggak jadi, mau mabuk dengan narkoba nggak jadi. Itu yang disebut falyumsik anisyarri fa innahu lahu sadaqah. Engkau menahan dirimu untuk tidak melakukan perbuatan dosa, itu pun sedekah. Ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang terakhir adalah tentang wakaf yang barangkali sering kita juga dengar. Ada zakat, ada infak sedekah, dan ada juga wakaf. Wakaf artinya menahan harta yang bisa dimanfaatkan untuk perkara yang boleh dan mubah, tetapi kepemilikannya terputus, atau tetapi kepemilikannya terputus sehingga baik pewakaf atau wakif ataupun penerima wakaf mauquf alaih tidak boleh menjual, menghibahkan dan mewariskannya. Jadi wakaf itu adalah menahan harta kita. Kita mesti ambil harta itu terus kita tahan gak jadi dan dimanfaatkan untuk perkara-perkara yang baik atau yang mubah. Dan kepemilikannya terputus bagi orang yang sudah mewakafkan. Misalnya tanah ini saya wakafkan untuk masjid, harta itu tidak milik saya, anak istri saya lagi karena sudah terputus. Hal ini disampaikan oleh Rasulullah dalam sebuah hadisnya ketika Umar ibn al-Khattab punya sebidang tanah. Umar ibn al-Khattab punya sebidang tanah di Khaybar. Lalu dia bercerita kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, aku punya sebidang tanah di Khaybar. Lalu apa saranmu ya Rasulullah?" Rasulullah bilang, "Kalau memang itu kau mau, kau ambil saja manfaatnya untuk kamu tanamkan buah-buahan korma, lalu kau infak sedekah kepada orang yang membutuhkan." Itu saran Rasulullah. Jadi Umar suruh nanam itu, kalau mau untuk buah-buah korma nanti hasilnya bisa bersedekah. Ternyata Umar tidak melakukan itu. Umar tidak mau melakukan anjuran Rasulullah, diambil tanah itu untuk ditanamin dan disedekahkan nantinya. Kata Umar, "Aku tidak ingin menginfakkan hartaku itu, dan aku juga tidak ingin menjualnya tanah itu di Khaybar, tetapi aku mengizinkan siapapun juga untuk mengambil manfaat dari tanahku." Umar tidak ngejual tanahnya, Umar tidak mengambil tanah itu untuk ditanamin terus disedekahkan tanamannya, tidak. Tetapi Umar mempersilahkan siapa yang mau memanfaatkan dari tanahku sebidang tanah di Khaybar,
maka silahkan, kata Umar. Nah ini cikal bakal wakaf sampai hari ini. Jadi kalau ada tanah yang diwakafkan ke masjid, kemudian dia tidak ambil sedikit manfaat dari tanah itu, maka dia sudah mengamalkan apa yang pernah Umar tanyakan kepada Rasulullah, yaitu mewakafkan tanahnya kepada umat Islam. Tujuan wakaf yang pertama adalah tujuan umum, yaitu agar tersedia fasilitas umum yang harus ada di tengah-tengah masyarakat. Masjid, sekolah, madrasah, yayasan yatim piatu, dia ingin wakafkan rumahnya, silakan. Untuk kepentingan umum. Kedua, tujuan khususnya, yaitu menjadi saluran bagi karakter kebaikan manusia. Jadi membentuk karakter baik bagi manusia untuk saling membantu. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Tolong menolonglah kamu dalam berbuat kebaikan dan ketakwaan kepada Allah. Hukum wakaf sunnah bagi orang yang mau melakukannya. Ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah yang bisa kami sampaikan dari pembahasan memaknai zakat, infak, sedekah dan juga wakaf. Ini pun hanya sekelumit, belum sampai mendetail. Padahal kalau zakat itu banyak, sampai nanti ada penjelasan zakat harta, zakat profesi, dan lain sebagainya. Basnas sudah istilahnya itu memproklamirkan dan sudah membenarkan adanya zakat profesi katanya. Padahal zakat profesi itu kalau disamakan dengan zakat harta hampir sama. Zakat profesi kan gaji saya setiap bulan itu. Kan kalau dikumpulkan sama aja dengan zakat harta. Tapi diistilahkan zakat profesi supaya lebih gampang pada saat kita mau berzakat mal kita, setiap bulan gaji kita udah kumpulkan. Maka lahirlah zakat profesi dalam pemikiran orang-orang yang berkecimpung dalam hal ekonomi Islam seperti Ustadz Didin Hafiduddin, Syafi Antonio. Mereka sudah meyakini ada zakat profesi. Dan itu mungkin cikal bakal dari zakat mal yang pernah ada pada zaman Rasulullah sampai sahabat dan sampai hari ini. Saya kira ini ayah bunda yang bisa saya sampaikan, karena memang kalau pembahasan mendetail nggak cukup waktu kita. Apalagi bicara sedekah, infak, ada wakaf, benar ada zakat. Mungkin kalau ada yang mau bertanya, saya bisa jawab, saya jawab. Kalau tidak saya jawab, mungkin saya jadikan PR saya. Silakan ayah bunda. Bunda ada yang mau tanya bunda? Ayah juga mau tanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya tadi agak samar-samar ngedengarnya bunda ya. Yang pertama dulu tadi bunda, apakah zakat itu harus dihabiskan ya bunda? Yang dikelola oleh Basnas misalnya, atau masjid juga ada kan? Masjid juga punya, kalau masjidnya besar, Al-Azhar itu ada lasnya, ya, lembaga amil zakat. Baik bunda, saya mau tanya lagi sama kita, apakah zakat fitrah yang dimaksud, apakah zakat mal? Kalau zakat mal udah jelas, tidak harus dihabiskan. Tapi kalau zakat fitrah harus habis hari itu sebelum
khotib Idul Fitri turun. Sebab kalau ada orang bayar zakat fitrah, khotib Idul Fitri turun, dia jadi sedekah. Sedekah sunnah. Bukan sedekah yang wajib. Atau bukan infak yang wajib seperti kepada istri dan anak. Jadi kalau kalau zakat mal, tidak harus habis. Boleh saja dikelola oleh masjid, oleh badan amil zakat seperti Basnas, LAS, dan sebagainya. Untuk apa? Untuk bila mana ada, misal, contoh Bunda, ada bencana alam. Bisa. Dengan zakat mal itu kita bantu dia membangun masjid lagi, membangun sarana prasarana yang ada, masjid, sekolah, rumah sakit, dari zakat mal. Jadi tidak harus habis di bulan Ramadan. Bisa, boleh. Basnas juga mengelola uang zakat mal itu bukan dihabiskan hari itu, Bunda. Dia akan putar lagi itu. Lain dengan zakat fitrah. Kalau zakat fitrah harus dihabiskan sebelum sholat Idul Fitri. Dosa amilnya kalau itu ditahan sampai udah Idul Fitri baru dibagiin zakat fitrah kepada orang yang berhak. Dosa nanti kitanya. Dan dia bukan zakat fitrah jadi sedekah. Padahal zakat fitrah beda dengan sedekah. Itu Bunda, itu yang pertama. Yang kedua, bolehkah uang sedekah kita diberikan kepada orang, terus orang itu ternyata bukan untuk keperluan sehari-hari, untuk usaha? Boleh Bunda. Kayak orang kasih bukan ikannya, tapi kailnya. Rasulullah pernah kedatangan seorang pengemis. Kata Rasulullah apa? Aku kasih kapak. Aku kasih kau pacul. Kau cari di hutan itu kayu-kayu ranting, kau istilahnya cari kayu kan Bunda. Kemudian kau jual ke pasar. Itu lebih baik daripada kau minta-minta, dikasih sama enggak dikasih, lebih baik itu. Artinya apa? Kalau orang miskin ini akhirnya malah minta-minta, dikasih duit besok minta lagi, dikasih duit minta lagi. Lebih baik dikasih uang itu, dia usaha. Itu boleh Bunda. Asalkan dia ngerti usahanya itu bisa menghidupkan dia sendiri. Bukan malah artinya setelah usaha itu tetap dia jadi pengemis lagi. Kalau dia memang sudah kita berikan dan dia bisa memanfaatkannya untuk usaha, boleh. Boleh Bunda. Termasuk dari zakat mal itu. Kalau zakat mal mau mengeluarkan kepada fakir miskinnya, nih saya kasih gerobak untuk jualan bakso, silakan. Boleh Bunda. Bukan untuk makan istri dan anaknya. Dari situ dia akan bisa mendapatkan hasil juga kan Bunda. Itu Bunda. Ya, selama itu baik, boleh mengeluarkan zakat atau infak diberikan kepada orang yang untuk usaha itu. Saya kira itu Bunda. Nanti kalau Bunda mau tanya lagi sama Ustadz, sama guru yang mungkin juga pengen lebih mantap, lebih baik lagi, silakan ya Bunda. Silakan Ayah. Iya ya, nggak apa-apa ya, kedengaran. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dia mempunyai kebiasaan yang lebih daripada yang bukan itu. Nah, apakah kebiasaan itu harus bayar zakat tiap tahun atau cuma satu kali tapi dia memperolehnya, membelinya, sehingga ada yang berpendapat bahwa karena ini satu kali dia membayar zakatnya, dipakailah perhiasan itu tiap hari, seolah-olah pakaian katanya, sehingga dia membayar zakatnya, dia itu membayar zakat semuanya tiap tahun. Baik Ayah. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memang untuk masalah ini spesial ada Ustadz yang
harusnya juga memahami banget ya tentang seluk-beluk zakat, infak dan sedekah. Ya itulah ada bazasnya, ada lasnya yang memang orang-orang di situ adalah orang-orang yang pasti kompeten mengenai masalah seperti ini. Tapi tidak ada salahnya ayah saya akan jawab ayah. Ingat zakat mal itu ada 2 syarat. Saya kemarin ngaji dengan Dr. Razi Hashimi ya kalau nggak salah. Zat Razi Hashimi. Dia juga bicarakan tentang infak, sedekah dan zakat. Saya sempat tanya sama beliau, Ustadz, kalau ada orang dapat duit banyak, mendadak dapat rumah dijual, dia punya rumah dijual, uangnya banyak. Tiba-tiba dia datang ke Ustadz, Ustadz, saya pengen zakat mal dong, saya ada rezeki nih. Apakah orang itu mengatakan zakat mal? Benar Pak Ustadz. Saya nanya tuh sama Ustadz Dr. Arazi. Terangkan saja Pak, katanya. Ingat, zakat mal itu ada 2 syarat. Kadang-kadang kita terlalu pede untuk mengatakan, saya mau zakat mal, saya mau zakat mal. Dia nggak tahu syaratnya. Syaratnya 2. Yang pertama, haul. Haul sampai 1 tahun. Kalau belum 1 tahun, Anda nggak usah zakat mal, udah infak sedekah aja namanya. Infak sedekah, wakaf tambahnya. Yang kedua, zakat mal itu syaratnya adalah nisab. Nisab tuh ada yang bilang 86 gram emas, ada yang bilang 90 gram emas. Di 2 buku fikih yang saya baca, 2 itu. Makanya saya bingung nih kalau masalah ini yang menentukannya yang mana nih. Ada yang bilang 86 gram emas, di atas itu berarti Bapak harus zakat mal. Kalau masih punya 40 gram emas, ngapain zakat mal? Belum sampai nisab. 2 syarat ini yang menjadi wajib zakat mal. Kalau sudah ada 2 syarat ini, keluarkan zakat mal. Nah, kasus yang ayah tanyakan tadi kan, orang ini sebenarnya udah kena zakat mal, tapi pinter memang. Seperti Ustadz Abdul Somad bilang, bayar zakat, maaf saya Ustadz Abdul Somad dulu, udah punya kambing 40. Begitu 40 kambing 1 tahun, kambing hari ke, katakanlah mau 1 tahun, kurang dari 1 tahun, berapa hari sih Pak Andi? Berapa Pak? Ya? 365. Baru 350 kambingnya 1 dijual. Berarti kurang kan? 40 ekor dia punya kambing. Ini iseng nih orang ini. Kambingnya dijual katanya. Jadi 39. Enggak wajib zakat. Itu kan main kucing-kucingan dia. Iya kan? Pintar katanya. Ustadz Abdul Somad itu yang cerima, yang menerangkan tentang bab zakat juga. Jadi ya, kalau sudah tahu 2 syarat zakat, yang pertama haul, yang kedua nisab, kalau sudah ketentuan itu mengeluarkan. Nah, kasus yang ayah tanyakan, misalnya dia punya emas udah 96 gram atau 90 gram atau 86 gram kan. Dia pakai, dia belum pakai, dia keluarin zakat tahun itu. Udah 1 tahun haulnya. Tahun kedua dia pakai, boleh ayah nggak keluarin zakat. Karena zakat yang dipakai zakat mal itu bila mana emasnya ditaruh, tidak dipakai. Benar nggak ayah? Ayah boleh tanya dari. Kalau emasnya, tapi kan nggak mungkin 96 digendong sini ya, 80 gram emasnya digendong kan nggak mungkin. Mungkin juga hitungan 80 gram emas 90 gram emas itu setengahnya dia pakai gitu loh. Kan berkurang dari nilai yang ada disimpan itu. Nah tetap itu tidak wajib dizakatkan. Yang diwajibkan zakat kalau emasnya benar-benar ditanam di rumah atau di bank. Nilainya segitu dan haul itu yang dizakatkan. Adapun yang dipakai tidak. Yang dipakai. Atau sebagian yang dipakai dari total yang ada di situ ayah, yang disimpan. Juga enggak ayah. Jadi harus dipakai. Kalau nggak mau emas itu diwajibkan zakat. Makanya pinter kan orang kalau nggak mau bayar zakat, udah dipakai aja dah. Gitu kan kata ayah tadi. Jadi pakai, diakal-akalin sama kita, dipakai aja supaya nggak kena zakat. Tapi kalau dia disimpan di bank atau ditaruh di brankas dia di rumah, ya kalau udah 1 tahun emas itu ada kadarnya 85 gram emas ataupun 90 gram emas, maka dia wajib bayar zakat mal, zakat harta, zakat emas itu. Gitu ayah. Saya hanya memberikan kriterianya itu aja ya. Syaratnya ada 2, haul, nisab. Jadi kalau ada orang dapat uang hasil jual tanah, saya mau zakat mal. Bukan zakat mal Pak. Saya sudah nerangin kata Dokter Arazi, jangan bilang zakat mal Pak Ustadz, kasih tahu aja. Bapak benar mau maksud niat ibadah, tapi terangkan.
itu bentuknya infak dan sedekah. Infak dan sedekah. Karena zakat mal cuma 2,5% kan ayah? 2,5% kan? Iya. Kalau dapat uang 200 juta mau bayar zakat mal kan 2,5%-nya kan kecil. Mendingan infak sedekah. Mau kasih semua kan boleh. Lebih besar. Kenapa bilangnya zakat mal? Zakat mal mau mengeluarkan uang lagi kan sebetulnya. Mengurangi duit saya keluar lagi. Udah zakat mal itu istilahnya 2,5%. Kalau infak nggak ada batasnya. Sedekah nggak ditentukan 2,5%. Mau semuanya terserah. Kan begitu. Makanya kenapa ada zakat fitrah zakat mal? Untuk supaya harta yang kita miliki itu bersih. Tapi di balik itu untuk memberikan manfaat yang lebih besar adanya infak dan sedekah tadi. Saya kira itu ayah. Mudah-mudahan ini bisa terjawab dan ayah bisa tanya lagi nanti ya. Terima kasih. Enggak ada lagi? Ayah Bunda. Mudah-mudahan ini ada manfaatnya untuk saya pribadi dan kita semua agar kita bisa memahami dan bisa mengambil manfaat dari zakat, infak, sedekah dan wakaf yang mungkin bagian dari kehidupan kita yang bisa kita lakukan. Mari sama-sama kita akhiri dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.